Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ismail Sardeke. Selamat malam teman-teman semua. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana sih kuliah di luar negeri. Kemudian di luar sana banyak seringkali kita yang berambisi untuk kuliah ke luar negeri itu banyak pertanyaan-pertanyaan di benak kita, bagaimana sih proses perkuliahan di luar negeri, sehingga jika ada teman ataupun kerabat kita yang pernah kuliah di luar negeri pulang ke Indonesia, itu akan diserbu dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkait proses kuliah di luar negeri, sehingga itu mendorong kami untuk melakukan sesi diskusi dengan Pak Ismail Sordiweke tentang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan teman-teman tentang proses kuliah ataupun studi di luar negeri. Nah, di sini saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan. Sekiranya bisa sebentar diberikan arahan penjelasan dari Pak Ismail Sordiweke. Baik, selamat malam Pak Ismail. Selamat malam, Akmal. Apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah sehat. Ini kita tidak berada di satu tempat, tapi alhamdulillah kita bisa tetap bersua dengan adanya fasilitas Zoom meeting ini. Iya Pak, di tengah pandemi COVID-19 ini kita tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap belajar ya Pak. Iya, saya teringat dengan ketika diskusi dengan teman-teman yang Parepare. Jadi kita harus berada di rumah masing-masing dalam rangka memutus mata rantai COVID-19, tetapi kemudian tidak boleh memutus mata rantai diseminasi ilmu pengetahuan. Oh, betul sekali. Nah, di sini Pak, saya ada beberapa pertanyaan yang sekiranya mungkin Bapak bisa berikan gambaran kepada kami yang selalu menanyakan bagaimana sih kuliah di luar negeri itu sendiri. Di sini mungkin yang pertama, ini yang paling sering sekali, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, apa saja yang perlu dipersiapkan untuk kuliah di luar negeri, Pak? Iya, terima kasih Akmal, terima kasih kawan-kawan HMJ Pendidikan Matematika, terutama Akmal Ketua Umumnya, saudara-saudari, Bapak Ibu, Masika ICMI, pengurus nasional Masika ICMI bersama dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika, setiap Jumat sejak Juni yang lalu menggelar sesi ngobrol atau workshop atau diskusi lah, ataupun sharing session mengenai belajar ke luar negeri, dan biasanya tiap Jumat ada topik-topik setiap negara. Insya Allah hari Jumat yang akan datang kita akan ada satu topik berkenaan dengan belajar ke Inggris. Namun karena hari ini alhamdulillah kita merayakan hari Idul Adha, dan karena tidak ada sesi khusus, teman-teman pasti bergelut dengan burasa, bergelut dengan dapur dan sebagainya. Oleh karena itu Akmal dan saya menggagas sesi dialog, dan walaupun kawan-kawan tidak bisa bergabung di Zoom group meeting, tetapi boleh melihat live di Facebook dan juga pada saatnya nanti ada di YouTube, baik di YouTube-nya Akmal maupun di YouTube-nya saya. Kalau channel YouTube saya itu adalah Ismail Sordiweke, nanti Akmal akan mengemukakan apa yang menjadi nama channelnya. Persiapan paling pertama menurut saya ke luar negeri ada dua hal. Yang pertama adalah restu orang tua, ya, karena tentu kita lahir dari orang tua kita masing-masing, tidak seperti Nabi Adam dan Hawa yang kemudian langsung diciptakan oleh Allah dengan tanah, tetapi kita sendiri itu semua terlahir dari rahim ibu kita masing-masing. Maka restu ibu kita masing-masing, restu orang tua, restu keluarga itu harus sejak awal dipersiapkan. Irfan Lee ada salah satu penerima beasiswa Ford Foundation,
itu menulis bahwa beasiswa di kaki ibu. Nanti kawan-kawan bisa baca detail bukunya tentang Irfan Lee. Lalu dari situ cerita-cerita Irfan Lee sendiri itu kemudian harus menjadi kita contohi, karena ini adalah contoh yang baik, di mana kemudian ketika kita mempersiapkan diri untuk belajar kemanapun, termasuk belajar ke luar negeri, adalah restu orang tua, restu keluarga, dan tentu orang-orang terdekat kita. Maka kemudian ini harus kita lafazkan, sampaikan, saya itu mau belajar, contoh, saya mau belajar ke Inggris atau belajar ke Malaysia, maka kita harus state secara jahar supaya kemudian kita mendapatkan izin. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita dapat izin dari orang tua kita masing-masing, dari keluarga kita masing-masing, maka kemudian yang harus kita lakukan adalah persiapkan mental kita, karena tidak semua juga orang punya kemampuan, boleh jadi punya kemauan, tetapi tidak punya kemampuan untuk berada di luar negeri. Seperti contoh ke Rusia atau negara-negara di utara sana, itu kemudian boleh jadi minus berapa derajat. Saya suatu waktu pernah ke Rusia, itu kemudian minus 5 derajat, bahkan dari hidung saya itu sudah keluar darah. Ya, itu menunjukkan bahwa persiapan mental, persiapan fisik itu harus dilakukan. Soal yang lain bisa saja kita lakukan seperti persiapan bahasa Inggris dan sebagainya. Tetapi itu langkah berikutnya. Jadi menjawab pertanyaan ini saya ingin mengungkapkan ada dua hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah restu orang tua kita masing-masing, restu ibu, restu bapak. Kalau yang sudah bersuami atau beristri harus itu juga didiskusikan, termasuk kalau sudah punya anak tentu harus disiapkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentu siap secara mental, siap secara fisik, ya, karena apalagi kalau kita ke negara-negara 4 musim, maka tentu itu akan menjadi satu kendala tersendiri. Tetapi kendala-kendala itu kita bisa atasi kalaulah kemudian kita sudah punya kemampuan secara mental maupun secara fisik untuk menjalani semua itu. Itu jawaban saya, Akmal. Ya, baik Pak. Terima kasih. Nah, secara ini tadi keseluruhan itu ada 2, ya restu ya Pak, restu dari keluarga, dan yang kedua itu persiapan mental. Nah, misalnya nih Pak, kita sudah mendapat restu, kemudian restu sudah ada di tangan kita, tapi restu dari orang keluarga, tapi kita terkendala lagi dengan hal lain, misalkan terkendala dengan masalah finansial. Apakah, ini sering juga ditanyakan teman-teman, apakah orang yang memiliki kendala finansial memungkinkan untuk kuliah ke luar negeri, atau kuliah di luar negeri hanya untuk orang-orang berfinansial menengah ke atas? Bagaimana itu menurut Bapak? Menurut saya orang Indonesia itu punya daya juang atau punya daya tahan yang sangat bagus, punya endurance yang sangat bagus. Maksud saya begini, tidak harus orang-orang yang punya uang yang harus keluar negeri. Ketika saya di Malaysia, bahkan saya satu rumah dengan teman yang menyelesaikan kuliahnya di Malaysia S1, itu hanya dengan bekerja part-time di hotel atau bekerja part-time di rumah makan. Jadi boleh jadi kita belajar ke luar negeri itu bukan karena punya uang banyak, tetapi punya semangat yang banyak. Apa yang kita bisa lakukan adalah tentu mendaftar ke perguruan tinggi tersebut, telah diterima, nanti pada kesempatannya itu bisa kita lakukan. Bagi kawan-kawan, nanti kita boleh buat giveaway. Saya punya buku belajar di Malaysia, ya lebih tepatnya belajar dari Malaysia, adalah bagaimana kemudian menarasikan kawan-kawan yang kuliah di Malaysia, ada yang bekerja di ladang kelapa sawit, ada yang kemudian jadi guru mengaji, ada bahkan yang jadi penghulu menikahkan orang. Ini menunjukkan bahwa tentu tidak selamanya orang ke luar negeri itu kemudian hanya karena punya punya kemampuan financial. Itu yang pertama. Yang kedua adalah boleh jadi kita dapat beasiswa sekarang ini, kawan-kawan, Akmal dan siapapun menyimak obrolan ini melalui Facebook atau YouTube, bahwa beasiswa kita hari ini sangat banyak. Di tahun
di tahun ke-75 bangsa kita merdeka, Agustus yang akan datang kita merayakan 75 tahun Indonesia merdeka. Apa artinya? Adalah kita sekarang sudah bisa bersyukur, ya bahasa media sosialnya adalah kita berbangga bahwa orang Indonesia itu juga sekarang punya beasiswa. Apa yang saya maksudkan beasiswa adalah di mana kemudian ada LPDP, ada beasiswa unggulan, lalu kemudian ada beasiswa Bappenas, perencana, dan banyak sekali ragamnya beasiswa di Indonesia. Oleh karena itu, kawan-kawan, jangan pernah patah semangat mengubur dalam-dalam mimpinya untuk belajar ke luar negeri hanya karena kemudian tidak punya financial atau dukungan keuangan. Ya, oleh karena itu adalah yang memungkinkan kita semua adalah usahakan kejar beasiswa itu. Saya sendiri tentu bukan orang yang punya kemampuan bahasa Inggris yang sangat bagus, bahkan bahasa Inggris saya pas-pasan. Matematika apalagi. Tetapi selalu saya kemukakan bahwa saya itu kemampuan saya memang terbatas, tetapi saya punya kemauan yang tidak terbatas. Ya, alhamdulillah selama ini ketika melamar atau mengajukan aplikasi beasiswa selalu saja diterima. Tetapi saya kemudian hanya mengirimkan aplikasi beasiswa kepada lembaga-lembaga atau kemudian beasiswa yang memungkinkan menurut saya itu adalah saya diterima. Saya tidak mengirimkan beasiswa ke Fulbright karena saya percaya saya bukan orang yang tepat dan orang yang tidak punya kemampuan untuk mendapatkan beasiswa Fulbright, Chevening, lalu kemudian Erasmus, dan banyak lagi beasiswa-beasiswa prestisius di muka bumi ini. Yang saya lakukan adalah hanya kemudian mengirim aplikasi, melamar beasiswa-beasiswa yang menurut saya bisa terima. Maka saya melamar ke beasiswa budaya dan masyarakat yang disiapkan oleh Ford Foundation, yang dikelola oleh IIEF. Lalu ketika saya S3, saya mendapatkan beasiswa International Fellowship Program yang dikelola tetap oleh IIEF dengan dana dari Ford Foundation dan berbagai beasiswa lainnya. Jadi sederhananya adalah banyak peluang-peluang untuk mendapatkan beasiswa, termasuk beasiswa partial scholarship, beasiswa setengahnya. Saya kemudian mengenal satu atau dua orang yang pergi kuliah ke luar negeri seperti Malaysia umpamanya, ataupun Inggris, ataupun ke berbagai negara lain itu dengan beasiswa partial scholarship. Artinya bahwa tuition, pembayaran SPP itu hanya setengahnya dari itu. Atau bahkan ada juga orang yang pergi kuliah ke negara-negara yang bukan menggratiskannya, tetapi tidak membebani pembiayaan SPP seperti Jerman, Belgia, Swiss, ya, dan begitu pula negara-negara Skandinavia. Hanya saja memang kita perlu support dalam bentuk uang awal untuk nyari tempat dan sebagainya. Tetapi saya ingin kembali lagi tadi bahwa orang Indonesia itu punya daya juang, punya endurance, punya daya tahan dalam rangka mendukung atau melancarkan cita-citanya. Itu yang ingin saya kemukakan. Oleh karena itu, soal financial jangan pernah khawatir, karena orang Indonesia sendiri itu kemudian punya kreativitas untuk belajar. Bahkan kita boleh lihat saudara-saudara kita yang belajar ke Kairo, di samping yang mendapatkan beasiswa, baik dari Azhar maupun lembaga-lembaga lain, di suatu masa dulu ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, ketika Pak Habibie masih hidup dan jaya-jayanya ICMI, itu kemudian memberi support beasiswa ICMI bagi mahasiswa di Kairo. Tetapi kemudian banyak lagi yang lain, saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan beasiswa, itu tetap bisa survive di Kairo. Apakah kemudian pergi menjadi mutawif, atau kemudian bekerja, dan sebagainya. Dan saya kira banyak jalan. Itu baik, terima kasih Pak. Nah, tadi saya sedikit tertarik dengan penjelasan Bapak tentang adanya negara, misalnya Jerman, Belgia, dan beberapa negara lain yang tidak membebankan biaya SPP kepada mahasiswa. Nah, mungkin Bapak bisa berikan sedikit gambaran seperti apa proses perkuliahan seperti yang bagaimana itu. Jadi,
yang dibebankan itu cuma apanya saja, Pak? Apakah memang full gratis atau seperti apa, Pak? Ya, kita sudah pernah berdiskusi dengan saudari Nurbia terkait dengan belajar di Jerman. Dan nanti juga mungkin pada sesi-sesi berikutnya atas prakarsa Himpunan Mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika UIN Alauddin dan pengurus nasional Masika Ichmi itu kemudian bisa kita adakan sekali lagi topik terkait dengan Jerman. Tetapi kemudian yang perlu kita perhatikan adalah Belgia, Jerman, Swiss maupun negara-negara Skandinavia biasanya hanya membebankan biaya pendaftaran. Ya, biaya pendaftarannya biasanya sangat variatif dan full SPP itu tidak perlu dibebani. Dan kawan-kawan juga boleh melihat film Habibie Ainun atau film Pak Habibie, bagaimana kemudian untuk supporting living cost itu boleh jadi adalah dikirim dari keluarga. Ya, itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua adalah ada kawan-kawan yang belajar di Jerman, sepenuhnya itu kemudian belajar dengan tadi beasiswa, bukan beasiswa ya, pembebasan SPP, tetapi kemudian untuk living cost-nya mereka bekerja ya dengan bekerja sebagai travel guide atau apalah yang kemudian memungkinkan untuk mendapatkan dana. Oleh karenanya adalah apa yang bisa dilakukan, kita pernah diskusi dengan Pak Adam. Pak Adam ini adalah SES representatif yang ada di Indonesia. Satu organisasi yang memberi peluang kepada kita untuk bekerja sama dengan banyak banyak orang, banyak lembaga di Jerman. Oleh karena itu nanti saya kira menjadi catatan kita, baik catatan pengurus nasional Masika Ichmi maupun pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika UIN Alauddin, untuk kemudian nanti kita akan membuat satu sesi khusus lagi tentang Jerman, ya karena Pak Adam tentu adalah orang yang tepat untuk memberikan informasi kepada kita terkait dengan belajar di Jerman. Ada lagi lembaga yang lain, DAAD, saya akan berusaha mengundang mereka. Ada lagi satu perusahaan di Jakarta yang memang khusus mendampingi, melakukan mentoring kepada orang-orang yang mau belajar, terutama di negara-negara yang tidak membebani, tidak mengenakan biaya SPP kepada para mahasiswanya. Oleh karena itu tentu belajar di luar negeri tadi di samping perlu persiapan, perlu kemudian kesiapan pendanaan, dan kita di abad 21 ini agak mudah sekali. Kenapa agak mudah? Karena ada bantuan teknologi internet yang website atau apapun itu, sepanjang kita mau mencari, Google itu hanya mesin pencari, tetapi perlu orang yang tekun, perlu orang yang kemudian mau sejak awal apa target yang diinginkannya. Karena ada target yang diinginkannya, maka kemudian lagi-lagi adalah tadi informasi-informasi ini kita boleh share. Saya kira banyak kawan yang sudah pernah kuliah ke Jerman, nanti boleh jadi kita buat sesi yang berikutnya. Hanya saja Bapak Ibu Saudara-saudari, pengurus nasional Masika Ichmi dan HMJ Pendidikan Matematika untuk Jumat yang akan datang itu menjadwalkan topik belajar di UK, belajar di Inggris, dan kita akan programkan topik-topik yang lain setelah itu. Oleh karena itu, Anda boleh mengikuti Instagram saya @isweke, ISWEKKI, atau boleh kemudian juga melihat Instagram HMJ Pendidikan Matematika UIN Alauddin. Itu kemudian kita posting di situ informasi secara berkala apa yang menjadi kegiatan kita berdua, karena tentu ini tidak bisa terlaksana tanpa dukungan semua lembaga, dan khusus untuk kaitan dengan ini kita mengadakan joint project, joint program antara HMJ Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika dengan pengurus nasional Masika Ichmi terkait bagaimana belajar ke luar negeri. Kita sudah pernah Eropa, kita sudah pernah apalagi Jerman, kita sudah pernah
Jepang, kita sudah pernah Malaysia, dan kesempatan berikutnya kita Thailand, kita juga sudah pernah Thailand, dan kesempatan berikutnya insya Allah Inggris. Itu jawaban saya, Mal. Luar biasa, Pak. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk ke sesi luar negerinya nih, seperti yang dikatakan tadi Pak Ismail, bahwa kita juga butuh persiapan. Nah, salah satu di awal persiapan itu, sebelum kita mengetahui apa-apa yang perlu disiapkan, kita perlu mengetahui jenis-jenis beasiswa yang ingin kita apply. Nah, mungkin Pak Ismail bisa berbagi sedikit di mana teman-teman, saya dan teman-teman yang lain bisa melihat informasi-informasi beasiswa. Karena pada umumnya, beasiswa yang diketahui cuma yang besar-besar seperti LPDP, BU, ataupun Fulbright, cuma itu saja. Jadi, beasiswa-beasiswa yang lain jarang sekali kita ketahui. Seperti itu, Pak. Mungkin bisa diinformasikan di mana kita bisa mendapatkan informasi-informasi beasiswa itu. Terima kasih, Mal. Pertama adalah biasanya kita perlu hunting secara khusus informasi itu, dan saya kira sekarang banyak grup, baik grup WA, grup Facebook, grup Instagram yang senantiasa kemudian selalu memberikan informasi beasiswa. Jadi kalau mau ke Amerika itu kemudian ada tadi Fulbright, kalau mau ke Inggris kemudian ada Chevening, lalu kemudian kalau mau ke Belanda itu kemudian ada Nuffic atau Netherlands Education Center, nah itu kemudian ada khusus. Tetapi yang paling penting adalah kita perlu mencari beasiswa-beasiswa yang menurut kita kita punya kualifikasi untuk kita lulusi di situ. Sebagai contoh adalah tadi saya kemukakan di awal, saya itu tidak meng-apply beasiswa Fulbright ya karena saya menganggap bahwa saya tidak punya kualifikasi untuk itu, chevening dan sebagainya. Tetapi di masa itu ketika saya mempersiapkan diri untuk lanjut S3, itu kemudian ada beasiswa yang dikelola oleh International Fellowship Program. Di masa itu teknologi yang banyak digunakan untuk berkomunikasi adalah teknologi mailing list waktu itu. Kalau sekarang kan ada WA, ada Instagram, ada Facebook dan sebagainya, sehingga orang kemudian punya kesempatan untuk mendapatkan informasi satu. Kemudian yang kedua, di setiap perguruan tinggi ada namanya KUI, Kantor Urusan Internasional. Kantor Urusan Internasional inilah yang kemudian senantiasa menyampaikan berbagai informasi terkait dengan beasiswa. Sebentar, suara anak-anak saya main itu suaranya mengganggu sampai ke situ, malah enggak ya? Tidak, Pak, tidak. Oke, saya lanjut kalau begitu. Ya, ada Kantor Urusan Internasional yang memberikan informasi, itu kemudian mereka melakukan itu. Contoh, Universiti Kebangsaan Malaysia itu kemudian punya Kantor Urusan Internasional yang senantiasa menyampaikan. Salah satu yang lain adalah ada mailing list scholarship atau kemudian yang lain, terutama terkait dengan bidang-bidang ilmu tertentu. Sesekali ada informasi beasiswa yang kemudian berada di di Facebook, Instagram dan sebagainya. Termasuk kemudian apa yang ada adalah beasiswa biasanya dari dosen atau lab. Ada satu, terutama dalam tradisi Jepang, biasanya ada lab yang memungkinkan untuk kemudian kita bergabung di situ, mereka punya beasiswa 2 atau 3. Termasuk tadi ada LPDP, ada beasiswa unggulan dari Kemendikbud, ada beasiswa dari Infocom, ada beasiswa dari Bappenas. Ini semua saya kira perlu ketelatenan, perlu kemampuan untuk senantiasa mencari informasi ini. Dan saya kira sangat terbuka luas. Lagi-lagi saya mengulangi bahwa dengan menggunakan Google ini hanya mesin pencari, lalu kemudian karena dia mesin pencari, maka kita harus kemudian sejak awal berusaha mencari informasinya. Jadi tadi ada beasiswa-beasiswa yang sering, bukan lagi sering
beasiswa yang sudah senantiasa reguler disampaikan dari waktu ke waktu, tetapi pada saat yang sama kita juga harus mencari beasiswa-beasiswa yang tipsnya menurut saya adalah gunakanlah beasiswa yang Anda mampu lulusi. Ketika kemudian kita mengukur diri kita bahwa oh kira-kira saya bisa lulus di sini, maka go ahead maju dan usahakan apply beasiswa itu. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak. Nah, setelah kita mendapatkan info beasiswanya itu, biasanya hampir di setiap beasiswa itu membutuhkan sertifikat kebahasaan seperti bahasa Inggris, IELTS ataupun TOEFL. Nah, pertanyaannya Pak, apakah semua beasiswa luar negeri itu membutuhkan sertifikat IELTS dan TOEFL? Kemudian di mana kita bisa mendapatkan sertifikat tersebut dan harganya mungkin Bapak bisa berikan gambaran kepada kami yang belum pernah mencari tahu tentang IELTS atau TOEFL itu sendiri. Kemampuan IELTS ataupun TOEFL selalu saja menjadi syarat. Jadi salah satu tempat favorit orang-orang Indonesia untuk belajar bahasa Inggris itu ke Kediri. Kenapa ke Kediri? Pertama, harga terjangkau, kemudian kos atau tempat tinggal juga yang memungkinkan, lalu di samping bonusnya, walaupun itu bukan tujuan utama, adalah tempat wisata yang dekat dari Kediri. Kalau di Makassar, kita ada merek-merek tertentu, ada lembaga-lembaga kursus tertentu yang itu menyiapkan. Silahkan juga lihat di perguruan tinggi seperti Unhas, UNM, UIN Alauddin, tentu juga yang lain, itu punya pusat bahasa dan mereka kemudian menyiapkan. Kurang lebih biasanya TOEFL yang institusional itu 500.000, 300.000 ataupun 500.000. Kalau IELTS itu boleh jadi agak mahal. Dulu ini perlu dicek kembali, $125 Australia. Itu yang perlu kita cek. Jadi soal bahasa. Tetapi lagi-lagi saya ingin mengemukakan itu sangat mainstream, sangat biasa sekali kalau Anda ke luar negeri, lalu kemudian Anda punya sertifikat, itulah jalur yang umum. Tetapi yang Anda boleh lakukan adalah bridging program. Anda boleh cari beasiswa yang membolehkan kemudian Anda mengikuti pelajaran bahasa Inggris di negara tersebut. Kenapa saya merekomendasikan Anda belajar di negara tersebut bahasa Inggrisnya? Karena kalau kita tinggal di Makassar, makannya makan coto, lalu makan buroncong, itu tidak membantu cepat kita kemudian belajar bahasa Inggris. Tapi kalau Anda kemudian makannya hamburger, ya tidak makan nasi, dan sebagainya, itu kemudian karena Anda boleh jadi tidak kerasan atau boleh jadi excited di negara itu, dan Anda berkomunikasi, bertemu dengan banyak orang dalam bahasa itu, maka boleh jadi Anda segera ataupun mampu untuk menguasai bahasa itu. Catatan saya soal bahasa adalah bahasa itu adalah keterampilan. Semakin sering dilatih akan semakin bagus. Semakin sering dilatih maka tentu semakin Anda sering menguasai. Kurang lebih sama dengan keterampilan yang lain, berenang, naik motor, ataupun mengetik, atau apapun informasi itu. Ketika Anda kemudian senantiasa berlatih, ketika Anda senantiasa sering mengulang-ulangi, maka itu akan mudah. Beberapa malam yang lalu kawan saya Muktamar Jamaris bertanya di mana belajar bahasa Inggris. Tentu tadi saya sudah mengemukakan bahwa Anda bisa belajar bahasa Inggris di Kediri karena itu murah. Tapi tentu di masa pandemi ini, di masa COVID-19 ini kita tidak bisa on-site atau belajar aktual. Tapi boleh jadi ini kita bisa gunakan belajar daring. Yang kedua adalah ketika dulu saya di komisariat, ketika bersama-sama dengan teman-teman di HMI Komisariat Tarbiyah, apa yang kami lakukan adalah selalu saja membuat appointment, membuat janji, membuat schedule untuk belajar bahasa bersama-sama. Bahkan ketika KKN dengan kawan-kawan saya di Pujananting, di Kecamatan Pujananting, di Kabupaten Baru saat itu adalah kami senantiasa berkumpul secara rutin untuk belajar bahasa. Jadi harus punya keinginan, punya tekad yang kuat agar kemudian kita itu bisa belajar
kita itu bisa kemudian menguasai bahasa, lagi-lagi bukan soal kecerdasan bahasa itu, tapi hanya bagaimana kita berusaha menguasai secara terampil, mengulangi, berlatih, punya rekan, punya grup, punya kumpulan kecil, bahkan boleh jadi adalah di grup WhatsApp Anda boleh belajar. Kenapa? Saya mengikut ke teorinya Profesor Dr. Azhar Arsyad, guru kita. Guru Tak, Profesor Azhar Arsyad menyatakan bahwa ketika Anda belajar bahasa, itu kemudian dimulai dari penguasaan kosakata. Ketika Anda menguasai kosakata, itu maka tentu pasti Anda kemudian mudah juga menguasai yang lain. Ini juga menjadi contoh pembelajaran bahasa apapun itu seperti Gontor, Pondok Modern Gontor di Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo sana. Apa yang dilakukan ada ketika Anda mau menguasai sebuah kosakata, maka tempatkan itu di dalam kalimat, ya, termasuk Anda boleh melatih speaking, melatih penguasaan kosakata, dan seperti betul kata Muktamar, apa yang disampaikan Muktamar bahwa learning a language is not about grammatical. Jadi belajar bahasa bukan tentang grammar, ya, dan inilah yang menjadi kondisi di sekolah-sekolah kita, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi, selalu saja belajar bahasa itu karena dimulai dengan grammar. Padahal boleh jadi adalah ketika kita belajar bahasa tidak terkait dengan grammar dulu, tapi penguasaan kosakata. Saya tidak terlalu paham seperti apa kondisi UIN Alauddin hari ini. Tetapi di tahun 2008 sampai 2010, saya itu bergabung sebagai tutor di PIBA, Program Intensifikasi Bahasa Asing. Apa yang terjadi? Program PIBA di UIN Alauddin itu selalu dengan memulai salah satu bukunya adalah Your Basic Vocabularies. Jadi mahasiswa itu kemudian diminta menguasai kosakata-kosakata yang diklasifikasi. Ada adjective 1, adjective 2, adjective 3, lalu kemudian noun 1, noun 2, dan seterusnya. Ada irregular, regular, dan sebagainya. Tetapi kemudian ini baru satu bahasa, tentu ada bahasa yang lain sesuai dengan negara tujuan seperti Jerman ataupun Belgia, Belanda, dan sebagainya. Itu jawaban saya, Iqmal, terkait dengan bahasa tadi. Sepertinya yang disampaikan tadi Pak Ismail itu sangat betul ya, karena saya rasakan sendiri kalau untuk kita perlu ke suatu tempat yang memang mayoritas menggunakan lingkungan yaitu menggunakan bahasa Inggris, itu mungkin bisa membuat kita terbiasa, karena kalau di lingkungan kita seperti saat ini, seperti saya, jika kita ingin latihan bahasa Inggris, kita menggunakan bahasa Inggris sedikit saja, banyak lingkungan kita yang mengatakan, aduh, nggak usah bergaya, nggak usah kebanyakan gaya gitu. Jadi bagaimana kita mau mengimprove bahasa kita jika lingkungan kita kurang mendukung. Jadi saya rasa memang mungkin itu yang dikatakan Pak Ismail tadi, salah satunya sangat tepat kalau kita pergi ke lingkungan yang menggunakan bahasa Inggris. Terima kasih Pak atas informasinya. Nah, selanjutnya Pak, jika kita sudah mendapatkan sertifikat bahasa ini, apakah ada beasiswa atau ada negara yang tidak menerima, yang cuma menerima mahasiswa luar negeri dari kampus tertentu? Misalnya kampus saya, misalnya UIN Alauddin lah, dia tidak menerima mahasiswa dari UIN Alauddin karena tidak memiliki ikatan kerjasama, atau negara tidak melihat seperti itu, Pak. Silakan, Pak. Boleh jadi ada negara seperti itu, tetapi sebagian besar itu tidak pernah memilah ataupun memilih asal mahasiswa berdasarkan kampusnya. Dan terbukti kita punya banyak sekali pengalaman di UIN Alauddin, ada alumni kita, senior-senior kita, itu kemudian bisa menjelajah ke berbagai perguruan tinggi, itu karena punya kemampuan. Sebagai contoh saja, Rektor UIN Alauddin saat ini, Guru Ta, Profesor Dr. Hamdan Johannes, beliau menyelesaikan S2 di McGill di Kanada, lalu menyelesaikan S3 di Australian National University. Berarti ijazah UIN Alauddin, dan sekarang kita sebut dengan UIN Alauddin, sesungguhnya adalah ijazah yang bisa diterima di Kanada, kita bisa terima di Australia.
salah satu dosen UIN Alauddin yang di jurusan arsitek, Ibu Aisyah, sekarang ini sementara di Paris. Itu kemudian sementara menyelesaikan pendidikan S3 di Prancis. Karena kemudian beliau dari UIN Alauddin, alhamdulillah tidak ada masalah. Ya, oleh karena itu adalah yang memungkinkan adalah tentu teman-teman perlu mencari perguruan tinggi. Kalau dalam konteks Jepang adalah mencari sensei, mencari profesor yang kemungkinan bisa memberikan rekomendasi ataupun menerima aplikasi kita. Termasuk tentu salah satu tips ketika kita mengajukan aplikasi beasiswa seperti ADS, Australian Development Scholarship, ataupun beasiswa-beasiswa Australia, selalu salah satu pertanyaan di borang atau di formulir adalah, sudahkah Anda melakukan kontak dengan profesor di Australia atau di perguruan tinggi tersebut? Oleh karenanya, ingin saya kemukakan bahwa jangan pernah menjadikan variabel bahwa Anda berasal dari perguruan tinggi itu, sehingga kemudian Anda membatasi diri. Ya, tetapi yang saya ingin kemukakan adalah carilah informasi sebanyak-banyaknya. Setelah kemudian informasi Anda kumpulkan, Anda pilih sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu, apa yang saya ingin suggest kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, terutama yang live di Facebook sekarang ini adalah kemampuan bahasa Inggris Anda sudah kuasai, tinggal kemudian sambil jalan, double track, jangan satu bahasa Inggris jalan, lalu kemudian pada saat yang sama kemudian jalan lagi mencari informasi, tetapi yang harus dilakukan adalah bersama-sama dua ini, kemampuan bahasa Inggris di satu sisi, kemampuan yang lain atau mencari informasi itu juga harus dilakukan. Jadi dua-duanya ini harus digenjot secara bersamaan, jangan menunggu salah satunya rampung. Kalau Anda berasal dari daerah 3T atau Anda penerima beasiswa bidik misi, coba cek lagi, tentu keterangan resminya ada di LPDP. LPDP memberikan beasiswa bagi orang-orang yang kemudian punya kualifikasi tadi 3T ataupun kemudian penerima beasiswa bidik misi. Ini kemudian Anda punya kesempatan belajar bahasa. Nanti dicek ya, tapi saya teringat mahasiswa saya belajar bahasanya itu 8 bulan sampai 12 bulan. Jadi artinya bahwa kemampuan bahasa itu jangan menjadi penghalang untuk meraih cita-cita Anda ke luar negeri. Apa yang dilakukan oleh teman-teman HMJ Pendidikan Matematika hari ini dengan melakukan edukasi, melakukan kegiatan bersama-sama dengan lintas kampus, lintas provinsi, dan sebagainya, boleh jadi ini adalah track record kepedulian Anda terhadap kondisi pendidikan kita di tengah pandemi. Dan ini tentu kenapa kemudian saya selaku pengurus nasional Mastika ICMI sangat mengapresiasi dan terus mensupport ini, karena boleh jadi adalah ini salah satu bentuk pengabdian masyarakat kita, termasuk membangun komunikasi. Dan saya kira edisi belajar ke luar negeri ini kita boleh teruskan sampai Agustus, karena September itu kita sudah mulai kuliah. Mungkin saat itu kita perlu lihat kesibukan teman-teman kuliahnya, tetapi di masa-masa libur ini kita masih boleh teruskan. Dan setelah UK kita masih punya agenda Australia, lalu kemudian ada Denmark, Belanda, yang lain. Jadi paling tidak 3 atau 4 sesi masih bisa kita lakukan. Sebab begitu masuk September, kita sudah masuk pada sesi perkuliahan, tentu agak banyak jadwal perkuliahan kawan-kawan yang harus juga dituntaskan, sehingga boleh jadi ini kita selesaikan di bulan Agustus. Tetapi catatan saya lagi-lagi adalah ketika kemudian kita melamar ke satu perguruan tinggi, mereka kemudian akan melihat capaian-capaian ataupun apa yang menjadi karya Anda semua. Seperti yang kita lakukan bersama-sama Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Mastika ICMI, dan juga SEAM, Southeast Asia Academic Mobility, kita mendorong mahasiswa dalam hal ini untuk punya publikasi di
di penerbit yang diindeks dengan indeks yang bereputasi. Salah satu contohnya adalah IOP Publishing yang kemudian hasilnya itu akan diindeks oleh Scopus. Saya tidak dalam rangka mempromosikan Scopus, tetapi saya ingin mempromosikan bahwa adik-adik mahasiswa sekalian ataupun Bapak Ibu, ketika mau melamar, maka tentu harus punya track record, punya jejak rekam, dan punya kualifikasi yang meyakinkan pihak pemberi beasiswa. Kalau Anda kemudian punya publikasi seperti di Scopus, Anda punya publikasi yang bagus, maka tentu ini akan menjadi satu track record Anda untuk diterima oleh perguruan tinggi itu. Termasuk kemudian adalah sebagai contoh, saya punya mahasiswa masih S1 nih, dia sudah punya 2 publikasi di IOP, itu proceeding. Tetapi kemudian alhamdulillah ketika melamar beasiswa ke LPDP dengan negara tujuan Australia, alhamdulillah diterima. Saya belum cek pasti apakah di Monash University atau di ANU, tetapi dia sudah mendapatkan kesempatan untuk berlatih bahasa Inggris. Oleh karena itu, saya ingin rekomendasikan kepada adik-adik sekalian, Bapak Ibu, kawan-kawan yang menyimak melalui Facebook bahwa publikasi mengkonversi skripsi yang Anda miliki ke artikel itu sebuah peluang yang sangat bagus untuk Anda lakukan sehingga pada saatnya nanti tentu akan berguna. Kita masih punya agenda-agenda yang sangat beragam melalui kolaborasi SEAM, Southeast Asia Academic Mobility. Kita punya agenda terkait dengan search MACA, Southeast Asia Research Competition on Mathematics Education. Nanti Anda boleh lihat selengkapnya baik di Instagramnya Masika Ichmi, maupun di Instagram pribadi saya, maupun di Instagramnya Akmal, maupun di Instagram HMJ Pendidikan Matematika. Yang kedua, kita punya SEAPSID, Southeast Asia Academic Forum for Sustainable Development, yang tanggal 7 yang akan datang, kita akan lakukan speaker announcement, siapa yang akan menjadi keynote speaker-nya, itu kemudian kita akan umumkan. Kita juga punya IPRC, International Postgraduate Research Conference, sekaligus itu akan menjadi tempat pengumuman bagi search MACA. Lalu kemudian ada agenda-agenda yang lain. Di bulan Oktober akan ada satu forum, yaitu forum Unimers UKM, Universitas Megariski dan University Kebangsaan on Comparative Education, yang itu juga disupport oleh ASERN, ASEAN Comparative Education Research Network, dan ini tentu menjadi peluang-peluang saudara-saudari, Bapak Ibu untuk mendorong mahasiswanya supaya punya publikasi. Dan saya kira di hari Idul Adha ini menjadi satu kesempatan bagi kita untuk merefleksi bahwa kalau kita ingin maju, maka akan sangat bagus sekali kalau kita punya kumpulan kecil, ada grup, ada kelompok yang kita bisa sharing, kita bisa saling mendukung. Dan tentu saya bersyukur bahwa di tahun ini Masika Ichmi punya kolaborasi yang sangat bagus dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin, lalu kemudian dengan HMJ di jajaran Fakultas Tarbiyah, baik dengan Himpunan Mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Himpunan Mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika, baik dengan Pendidikan Matematika maupun Pendidikan Bahasa Arab, kita melakukan banyak hal dan ini boleh menjadi track record teman-teman sekalian, sekaligus juga ini adalah kesempatan untuk saling support, saling berkolaborasi, saling bersinergi. Itu jawaban saya, Akmal. Baik, terima kasih sekali lagi untuk jawaban dari Pak Ismail. Nah, selanjutnya Pak, seperti yang baik teman-teman juga yang sedang menyaksikan video ini, baik di live Facebook maupun di YouTube Pak Ismail dan di YouTube saya yaitu Akmal Rizwandi. Seperti yang dikatakan tadi Pak Ismail, bahwa kami dari HMJ Pendidikan Matematika dengan Masika Ichmi itu selalu mengadakan kegiatan-kegiatan belajar di luar negeri. Yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan diadakan belajar ke Inggris. Nah, teman-teman bisa melihat informasinya di Instagram @hmj_pmtk_uinam. Baik teman-teman dan Pak Ismail, setelah
kita mencari informasi beasiswa, selalu juga kita mendapatkan informasi bahwa yang menjadi salah satu penilaian utama dalam mengaplikasi beasiswa yaitu CV dan SI. Mungkin Pak Ismail bisa memberikan kepada kami tips dalam membuat CV yang menarik dan SI yang cukup menarik perhatian bagi penerima bagi yang panitia beasiswanya, Pak. Oke, terima kasih Akmal. Jadi yang pertama adalah ketahui diri Anda, ya, ketahui diri kita masing-masing. Orang yang paling mengetahui dirinya masing-masing itulah kita diri sendiri. Tidak ada orang lain yang mengetahui diri kita selain kita sendiri. Ini juga menjadi satu ungkapan sufi, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Orang yang mengetahui dirinya juga adalah mengetahui Tuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita ingin mengajukan aplikasi beasiswa kepada orang-orang tertentu, maka akan sangat bagus sekali kalau kita sudah mempersiapkan CV kita. Dan usahakan adik-adik sekalian, terutama di HMJ Pendidikan Matematika, ini Anda masih punya waktu setahun nih memperbaiki. Jadi apalagi kalau kemudian Akmal itu semester berapa ya? Masuk semester 7, Pak. Oke, masuk semester 7. Berarti Akmal masih punya kesempatan semester 7, semester 8, yang mudah-mudahan bisa selesai di semester 8. Apa yang terjadi adalah Akmal mau menyumbangkan waktunya, mau mendedikasikan waktunya menjadi pengurus HMJ, menjadi ketua HMJ, itu satu prestasi tersendiri. Oleh karena itu sejak awal teman-teman perlu bergabung ke organisasi, baik organisasi intra maupun organisasi ekstra, itu dalam rangka mempersiapkan CV. Tetapi tidak hanya menjadi pengurus baik di HMJ maupun di organisasi lain seperti Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, tetapi sama pentingnya adalah apa aktivitas yang Anda lakukan di situ. Terima kasih bergabung bersama dengan kita adalah Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam YAIN Manado, Ibu Dr. Rosdalina. Ibu Dr. Rosdalina sangat paham sekali ketika beliau Wakil Dekan 1 di Fakultas Syariah di kepemimpinan sebelumnya adalah apa yang terjadi, kita senantiasa mendorong mahasiswa untuk membuat program-program terkait dengan satu conference. Dengan kepercayaan dari YAIN Manado saat itu, kami 2 kali menggelar ISCIS, International Student Conference on Islamic Studies. Ya, ini satu conference di mana kemudian mahasiswa bersama-sama mempresentasikan karya-karyanya dan kita para dosen cukup menjadi supporting system dari situ. Dan ini saya kira sangat bagus untuk dilakukan siapapun itu, pengurus HMJ, pengurus DEMA, dan tentu dalam konteks Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika, kita sudah melakukan banyak hal. Kita sudah melakukan ICEE, International Conference on Environmental Education, International Colloquium on Environmental Education. Kita akan melaksanakan berikutnya IPRC, International Postgraduate Research Conference, dan yang lain. Ajang-ajang inilah yang menjadi kesempatan kawan-kawan sekalian untuk membuat CV yang menarik. Ya, karena S2 itu adalah pendidikan tingkat lanjut. Artinya, dia hanya opsional. Kalau memang Anda mampu, maka kemudian tentu tadi karena kita terkait beasiswa, maka kita perlu meyakinkan orang yang memberi beasiswa kepada kita untuk kemudian akan mengatakan Anda dapatkan itu. Saya ingin cerita sedikit saja, tentu ini dalam konteks wa amma binikmati rabbika fahadis. Jadi saya hanya menceritakan bahwa ini adalah nikmat Allah. Ketika waktu saya wawancara beasiswa, lalu kemudian pewawancara bertanya, kenapa kami harus memberi beasiswa kepada Anda? Lalu saya menjawab, saya ini alhamdulillah alumni YAIN Alauddin, punya kesempatan untuk menjadi khatib Jumat, punya kesempatan untuk menjadi khatib Idul Fitri dan khatib Idul Adha, ketika kemudian orang seperti saya, ya, itu kemudian diberi kesempatan untuk kuliah ke luar negeri, lalu kemudian bisa berada di negara itu,
maka ketika saya pulang, paling tidak kesempatan-kesempatan untuk khutbah Jumat tadi, kesempatan untuk khutbah Idul Fitri maupun Idul Adha dan ceramah-ceramah lainnya, maka tentu pesan-pesan yang akan saya kemukakan adalah yang berasal dari pengalaman belajar saya di masa lalu. Alhamdulillah, saya bisa dengan kalimat yang itu, saya bisa meyakinkan pewawancara untuk memberi saya beasiswa, dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan beasiswa itu. Artinya, saya ingin kembali ke awal tadi adalah bagaimana mempersiapkan beasiswa kita itu adalah dengan mengetahui diri kita. Setelah mengetahui diri kita, carilah beasiswa yang kira-kira sesuai dengan kondisi kita. Yang berikutnya lagi adalah kemudian persiapkan CV yang menarik. Kalau essay itu tentu adalah agenda yang kedua. Kenapa saya sebut agenda yang kedua? Karena Anda harus kemudian belajar writing, dan itu soal menulis. Tetapi ini bisa dilatihkan. Saya kira agenda-agenda kita berikutnya boleh jadi adalah ada alumni Fakultas Tarbiyah seperti Jannah, ada seperti Ima dan sebagainya, orang-orang yang mendapatkan beasiswa dan punya kemampuan essay writing. Itu nanti suatu waktu teman-teman baik di Dewan Eksekutif Mahasiswa maupun di HMJ Pendidikan Matematika itu perlu undang mereka untuk berdiskusi secara langsung bagaimana menulis itu. Tetapi sederhananya adalah menjawab pertanyaan ini, saya ingin kemukakan bahwa ketika Anda mau menyusun CV, paling mudah adalah kumpulkan dulu semua kinerja-kinerja Anda. Jadi jangan menulis CV lalu pasti kosong, tetapi berbuatlah yang terbaik, berbuatlah hal-hal yang memungkinkan untuk kita lakukan sehingga pada saat itu Anda kemudian akan pasti menarik. Ya, tetapi juga jangan lakukan itu dalam rangka mau mendapatkan beasiswa, tapi do your best. Lakukanlah kemampuan Anda yang terbaik. Ketika Anda melakukan kemampuan Anda yang terbaik, maka tentu pada saat itu Anda akan mendapatkan beasiswa itu. Dan tentu mendapatkan beasiswa perlu proses, perlu usaha, perlu ketekunan, perlu daya juang, dan orang Indonesia itu selalu punya daya itu. Sebelum ada LPDP, sebelum ada beasiswa unggulan dari Kementerian Pendidikan dan beasiswa-beasiswa yang lain, kita ini tidak punya beasiswa sama sekali ke luar negeri. Ya, dulu pernah ada beasiswa Habibie, tapi dalam masa tertentu kita tidak punya beasiswa. Oleh karenanya untuk kali pertama setelah jeda itu kita punya beasiswa LPDP, dan itu adalah kesyukuran tersendiri karena berasal dari pajak rakyat kita sendiri. Banyak orang di Indonesia yang kuliah karena beasiswa Ford Foundation, itu beasiswa dari Ford, ada yang Fulbright dan sebagainya, itu berasal dari uang negara orang lain. Tetapi ketika kemudian kita kuliah dengan LPDP, kita kuliah dengan beasiswa unggulan Kementerian Pendidikan, maka itu menjadi tanda bahwa sesungguhnya negara kita adalah negara yang kaya raya, negara yang mampu menyekolahkan anak-anak bangsanya. Pada saat yang sama tentu kita harus sambut ini, kita mempersiapkan diri kita sehingga kita bisa mendapatkan beasiswa itu. Itu jawaban saya soal CV. Baik, terima kasih. Informasi yang sangat berguna tentunya bagi kita semua, ya para pemburu beasiswa luar negeri. Nah, selanjutnya Pak Ismail, dalam saya dalam mencari informasi beasiswa, selalunya itu ada istilah LOE. Mungkin bisa Pak Ismail berikan gambaran kepada kita apa sebenarnya itu LOE dan di mana kita bisa memperoleh LOE tersebut. Mungkin Pak Ismail bisa jawab. Ya, ada dua jenis LOE, yaitu ada letter of acceptance yang conditional, ada yang unconditional. Conditional ini berarti bahwa di situ Anda boleh diterima dengan persyaratan tertentu. Artinya sebenarnya sudah diterima, tetapi ada syarat-syarat tertentu yang Anda harus ikuti. Apa yang
bisa dilakukan adalah melihat detail syarat-syarat dokumen apa saja yang perlu di-storekan atau perlu disubmit, dan sekarang ini sesuatu yang sangat mudah. Kenapa? Karena kita ini semuanya serba online. Dengan online maka kita bisa mengirim tanpa perlu biaya yang besar atau biaya yang pengiriman dokumen, karena biaya pengiriman dokumen ke luar negeri seperti Australia, Amerika itu juga perlu ratusan ribu. Yang pertama adalah sangat bagus kalau Anda mulai dari kontak kontak profesor di sana. Ketika Anda sudah punya kontak profesor di sana, maka kemudian pada saat itu Anda kemudian sudah punya gambaran kira-kira bagaimana apa yang Anda harus lakukan. Si A, si profesor itu juga kemudian Anda sudah kenali, lalu kemudian yang paling penting juga adalah kira-kira kepakaran profesor itu seperti apa, atau bidang ilmu yang ditekuni oleh profesor itu, karena setiap profesor tentu hanya punya bidang ilmu tertentu dan dia tidak menerima kajian itu. Tetapi ada satu sesi di mana kemudian kita pernah dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa berdiskusi dengan Prof. Kamarul Syukri, boleh jadi adalah ada two supervisors, ada dua pembimbing atau ada dua penyelia yang boleh mendampingi Anda. Sebagai contoh, Anda mau mengkaji tentang pendidikan matematika di madrasah, maka Anda boleh supervisor pertama orang matematika, supervisor yang kedua adalah pendidikan Islam. Ini tentu adalah case by case karena ini informasinya dari University Sultan Zainal Abidin di Malaysia. Tetapi kemudian yang perlu kita lakukan adalah yang paling pertama adalah kontak profesor itu. Profesor itu akan memberikan kepada kita informasi tentang LOA, baik conditional maupun unconditional tadi. Termasuk adalah kalau ke perguruan tinggi di Jepang, itu mereka kemudian punya kewenangan tersendiri para profesor itu untuk mengusulkan, karena mereka akan menerima di dalam labnya. Maka sebenarnya LOA, Letter of Acceptance ini adalah seperti di kita, kira-kira bahasanya adalah surat pengumuman lulus. Hanya saja kalau di beberapa negara pengumumannya itu dalam bentuk surat langsung yang diberikan kepada kita. Kalau sekarang ini email ya. Ketika saya ke Universiti Kebangsaan Malaysia waktu itu, maka waktu itu masih dikirim email juga dan dikirim juga by post. Jadi LOA ini Akmal sederhananya adalah merupakan satu satu tanda bahwa Anda sudah diterima, Anda sudah lulus untuk kemudian masuk ke perguruan tinggi itu. Itu terkait LOA. Baik, terima kasih atas informasinya, Pak. Nah, kita tadi telah membahas tentang apa-apa saja yang kita butuhkan untuk mendaftar beasiswa atau mendaftar studi di luar negeri. Nah, seperti ini, Pak. Bagaimana mungkin Bapak bisa memberikan motivasi kepada kami, kepada teman-teman, kepada kakanda-kakanda di luar sana yang senantiasa mendaftar beasiswa tapi selalu gagal. Nah, mungkin Bapak ada info motivasi tersendiri kepada kami bagaimana menanggapi hal tersebut, Pak? Ya, oleh karena itu tadi sederhananya Akmal, ketika Anda mengajukan beasiswa, maka cari beasiswa yang bisa kita dapatkan. Artinya bahwa masing-masing beasiswa itu kan punya kualifikasi sendiri-sendiri. Maka kemudian tentu lihat kualifikasinya, jangan sampai kemudian kita ini berharap terlalu tinggi, tetapi pada saat yang sama kita tidak punya kualifikasi untuk menembus itu. Sebagaimana tadi sejak awal berkali-kali saya sebutkan bahwa saya itu tidak mengajukan beasiswa ke
Fulbright, Chevening, dan yang lainnya karena sejak awal saya tahu diri bahwa saya itu tidak akan lulus di situ. Karena ketika untuk daftar ke Fulbright itu memerlukan TOEFL 500, sementara TOEFL saya belum sampai ke situ. Itu daftar saja, belum untuk lulusnya. Dan ada orang yang bisa jadi 600 TOEFL-nya untuk daftar ke Fulbright. Jadi orang-orang yang lulus ke Fulbright, mereka adalah orang-orang yang punya high qualification of TOEFL. Ya, jadi saya tidak mendaftar di situ. Tetapi ketika saya mendapatkan pengumuman dari IFP, International Fellowship Program, dari Ford Foundation yang dikelola oleh IIF semasa itu, saya langsung, ini beasiswa yang saya cari. Ya, lalu kemudian saya mulai mempersiapkan diri. Itu saya persiapkan dirinya setahun. Saya mengumpulkan seluruh dokumen-dokumen yang kira-kira boleh meyakinkan kepada tim seleksi. Alhamdulillah saya kirim pra-pendaftaran, saya kirim pendaftaran, saya ikut wawancara dan sebagainya. Dan alhamdulillah betul-betul saya lulus dan bisa menyelesaikan program doktor dari beasiswa itu. Yang saya ingin kemukakan adalah, maka jangan pernah mengajukan beasiswa yang menurut Anda sendiri tidak yakin untuk lulus. Karena saya khawatir kalau Anda kemudian tidak yakin untuk lulus, maka Anda tidak punya percaya diri di situ. Ya, itu yang saya ingin kemukakan. Tips berikutnya adalah ketika Anda mengajukan beasiswa, maka yakinlah bahwa Anda punya tujuan yang jelas. Ya, jadi tentu adalah ada Prof. Heru, ada salah satu kolega di Undip, Universitas Diponegoro, dalam satu kesempatan di kegiatan bersama-sama dengan kami di YN Sorong, waktu itu masih Stein Sorong, apa yang beliau kemukakan adalah ketika beliau menjadi panel untuk beasiswa atau pewawancara beasiswa LPDP adalah dia menyarankan jangan dalam tanda kutip menjual penderitaan yang kita miliki. Tetapi apa yang kita lakukan adalah dalam tanda kutip tadi, usahakan bagaimana kita senantiasa berusaha menunjukkan prestasi kita, jual prestasi kita. Oleh karena itu, tunjukkan prestasi. Ya, beberapa waktu yang lalu ada kawan menelpon saya, Ismail, minta tolong dong rekomendasikan kepada adik saya nih, dia mau lanjut S2, dia mau daftar. Saya bilang, oke, ya siapa namanya? Lalu dia sebutkan nama, saya cari di Google. Apa yang menjadi masalah adalah ketika saya cari namanya di Google, saya tidak menemukan satu karya apapun, termasuk skripsinya, tidak ada di repositori perguruan tinggi itu. Oleh karena itu, apa yang harus Akmal lakukan sejak sekarang adalah kalau memang berniat untuk memperoleh beasiswa atau mengajukan beasiswa ke luar negeri, apa yang kita bisa lakukan adalah perbaiki profil Akmal sekarang ini. Ya, dengan cara bagaimana adalah usahakan ya kalau memang mau lanjut belajar ke luar negeri, maka sesungguhnya harus menunjukkan apa saja prestasinya yang dicapai, apa prestasi-prestasi yang sudah dilakukan, atau mungkin bukan prestasi ya, tetapi paper-paper yang sudah dipublikasikan dan sebagainya, dan itu bisa ditelusuri. Satu waktu nanti boleh jadi adalah dengan teman-teman HMJ pendidikan matematika, kita boleh buat satu sesi bagaimana kemudian supaya nama Anda mudah di-tracking, ya mudah didapatkan di Google. Itu harus by design, tidak bisa by nature, tidak bisa dibuat alami. Kenapa kenapa harus dibuat secara terstruktur? Karena tidak mungkin ya dia datang tiba-tiba. Termasuk adalah tentu aktivitas kita, bagaimana kemudian belajar ke luar negeri, itu harus terdokumentasikan, ya, sehingga apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman adalah perlu mendokumentasikan atau perlu mengarsipkan secara mandiri kegiatan-kegiatan, karya-karya, dan sebagainya, supaya bisa terbaca secara detail ketika dicari di Google.
Bahkan saya merekomendasikan adik-adik mahasiswa ini punya akun Google Scholar, punya akun Orchid, punya akun yang lain, sehingga kemudian punya jejak digital terkait dengan ini. Dengan demikian maka tentu tadi saya sudah kemukakan Akmal, pertama bahwa cari perguruan tinggi atau cari beasiswa yang sesuai dengan profil kita, lalu kemudian yang kedua bangun kurikulum vitae Anda, tiga, konversi aktivitas-aktivitas Anda ataupun artikel-artikel Anda sehingga bisa ditemukan di Google maupun di Google Scholar. Kalau ini Anda lakukan tentu akan mempermudah kita dalam perspektif saya sebagai pemberi beasiswa itu kemudian memberikan beasiswa memberi referensi, maaf, bukan memberi beasiswa, tapi memberi referensi jika ada seorang mahasiswa datang, Pak, saya mau minta tolong diberikan referensi. Ketika saya search namanya di Google, maka itu kemudian akan sangat memungkinkan. Itu jawaban saya, Mal, bagi teman-teman yang sementara mempersiapkan diri atau memburu beasiswa. Baik, terima kasih Pak Ismail. Nah, tadi kita telah membahas persiapannya, bahkan sampai yang gagal pun bagaimana cara bangkitnya kembali. Nah, jikalau kita sudah diterima, alhamdulillah sudah diterima dalam perguruan tinggi di luar negeri. Nah, biasanya kita dalam menonton di televisi ataupun melihat berita-berita bahwa warga negara ataupun pelajar-pelajar luar negeri itu luar biasa cerdasnya. Nah, mungkin bisa Pak Ismail berbagi pengalaman atau berbagi tips bagaimana tetap menjaga prestasi kita di luar atau di negara orang, terutama kita biasanya down duluan saat mendengar berita, wah dia dulu pernah anak olimpiade, dia sudah banyak prestasinya, sedangkan kita yang prestasinya masih biasa-biasa saja, prestasi kita di Indonesia sudah kita anggap cukup, tapi ketika kita bawa keluar ternyata itu belum ada apa-apanya dibanding pelajar-pelajar di luar sana. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Bagaimana tanggapannya? Oke, tentu ini adalah ketika Anda sudah diterima dan sudah Anda sudah berangkat ke luar negeri, maka ini bukan sebuah masalah lagi. Tinggal Anda yang perlu lakukan adalah beradaptasi dengan suasana di situ, beradaptasi dengan negeri itu, sehingga kemudian bisa menyelesaikan studi. Jadi jangan pernah kemudian mengukur baju orang ke badan Anda sendiri. Ukurlah baju Anda ke badan Anda sendiri, dengan demikian Anda akan pasti percaya diri. Satu. Yang kedua adalah Tuhan menciptakan setiap manusia dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap orang pasti punya kelebihan, pada saat yang sama setiap orang pasti punya kekurangan. Apa yang dapat kita lakukan adalah ketika Anda kemudian melihat prestasi orang lain, tetapi Anda sudah berada di luar negeri, itu artinya bahwa sebenarnya Anda punya keunggulan komparatif. Anda punya keunggulan yang sama dengan banyak orang. Dengan demikian, apa yang kita bisa lakukan adalah tentu menyelesaikan studi kita dengan sebaik-baiknya, dengan sekeras-keras usaha kita. Dan ini saya melihat bahwa tadi orang Indonesia itu punya daya juang, punya daya punya daya tembus yang kuat, sehingga kemudian saya tidak mendapatkan satu data pun ya di zaman saya tentunya adalah teman-teman yang gagal atau kemudian tidak selesai. Biasanya boleh jadi adalah selesai perlu waktu agak lama, yaitu hal yang sangat lazim. Tetapi kemudian yang perlu dilakukan oleh teman-teman sejak awal adalah ketika berangkat jangan kemudian silau bahwa boleh jadi dia juara olimpiade, tetapi kemudian Anda punya juga kekhasan, punya kemampuan tertentu, punya kemampuan yang lain yang Anda boleh share, ataupun kemudian Anda boleh juga gunakan. Dan ketika Anda sudah berada di luar negeri, maka tentu ini sudah Anda lakukan kesempatan untuk menyelesaikan studi dengan baik. Ketika Anda masih di dalam negeri, ketika Anda melihat kompetisi dengan orang, maka tidak menjadi jaminan. Ya, ada teman yang nilai IELTS-nya di atas 6,
lalu kemudian dia selesai cum laude dari perguruan tinggi luar negeri. Tetapi kemudian ketika apply beasiswa LPDP, bahkan dia sudah menyerahkan LOA dari satu perguruan tinggi di Australia, itu kemudian juga bukan menjadi jaminan bahwa dia lulus beasiswa LPDP. Jadi kalaupun Akmal tidak pernah memenangkan medali di Olimpiade, tidak ada masalah. Tetapi kemudian dengan menjadi pengurus HMJ, itu juga satu dedikasi, satu peluang untuk kemudian senantiasa membangun kepedulian, lalu membangun membangun kurikulum vitae yang saya sebutkan tadi. Jadi sederhananya adalah jangan pernah merasa rendah diri. Tentu rendah hati wajib, tetapi kemudian rendah diri tidak boleh Anda lakukan. Terakhir, dalam menjawab pertanyaan ini adalah namanya kompetisi, ya, untuk mendapatkan beasiswa itu boleh jadi adalah mau diterima 10 orang. Kalaupun kita menjadi orang yang terakhir, tidak ada masalah. Ya, kenapa saya katakan tidak ada masalah? Karena kalau Anda kemudian berada di peringkat terakhir sekalipun, maka tidak ada masalah. Ya, yang penting Anda lulus di situ. Ya, kenapa? Karena ketika Anda mendapatkan beasiswa bukan dilihat rankingnya, ya, tetapi kemudian adalah yang penting Anda bisa mengamankan, ya, secure satu posisi di situ. Jadi jangan pernah melihat kepada jangan pernah melihat kepada rankingnya, tetapi sejauh mana Anda bisa menguasai di situ adalah itulah yang paling utama. Selanjutnya saya ingin kemukakan bahwa ketika Anda mendaftar ke sebuah beasiswa, maka yang paling penting adalah eksplorasi kemampuan Anda. Ya, eksplorasi apa yang Anda bisa lakukan. Ya, jadi jangan pernah melihat kepada kemampuan orang, tetapi lihatlah kepada kemampuan diri pribadi Anda sendiri. Saya teringat, ini mungkin ya, event Olimpiade. Ketika waktu itu Ben Johnson di final lari 100 meter. Ya, walaupun pada kesempatan berikutnya medali ini dibatalkan karena waktu itu Ben Johnson adalah menggunakan doping menurut panitia. Tetapi kemudian apa yang terjadi ketika dia menang meraih medali Olimpiade itu? Apa yang terjadi? Ben Johnson ditanya oleh wartawan, apa yang membuat Anda menang? Jawabannya Ben Johnson adalah, saya fokus pada lintasan saya sendiri, saya fokus pada track saya sendiri tanpa melihat kepada yang lain. Karena ketika kemudian Anda fokus pada track Anda sendiri, maka Anda fokus melesat ke depan, dan itu adalah semata-mata melihat pada kemampuan Anda. Berbanding kalau kemudian Anda ketika berada di track yang Anda miliki, lalu Anda menoleh ke orang lain, maka boleh jadi di situ Anda akan kehilangan sekian detik, sekian kesempatan, karena lebih banyak melihat pada orang lain. Yang ingin saya kemukakan sederhananya adalah, eksplorlah kemampuan diri Anda, lalu tutupi kelemahan Anda dengan kelebihan yang lain. Tadi saya sudah berkali-kali mengemukakan bahwa boleh jadi Anda kemudian pada satu sisi ini lemah, tapi pada sisi yang lain Anda tentu kuat. Itu jawaban saya, Akmal. Baik, terima kasih lagi atas jawaban dari Pak Ismail. Tentu saja tadi di awal telah dikatakan sama Pak Ismail bahwa dua hal penting yang perlu dipersiapkan, salah satunya yaitu adalah masalah mental. Nah, tidak menutup kemungkinan Pak, ketika kita sudah berada di negara orang, kita terserang homesick. Dan terkadang juga shock kultur. Nah, bagaimana tips dari Pak Ismail dalam mengatasi homesick dan shock kultur itu sendiri di negara orang lain, Pak? Karena ini mungkin menjadi, walaupun kita di awal sebelum berangkat, saya sudah siap dengan kondisi alam di sana, tapi karena memang betul-betul belum pernah kita rasakan sampai di sana,
kita shock dengan jiwa sosialnya orang yang mungkin berbeda dengan lingkungan kita di tempat asal kita. Silakan Pak. Ya, sederhananya adalah pada saat kita di negara orang, ya pastikan ada perbedaan-perbedaan budaya ya, dan itu kemudian tentu kita tidak bisa hindari ya. Yang kedua adalah tentu ini adalah kesempatan bagi kita untuk senantiasa melatih kemampuan adaptasi kita ya. Pada saat kita memiliki kemampuan adaptasi, inilah yang akan kita bawa pada kehidupan nyata kita berikutnya. Karena orang yang bisa bertahan hidup atau bisa bertahan dalam kerasnya kehidupan dunia ini adalah orang-orang yang punya kemampuan beradaptasi. Sama kira-kira ketika kita berada di tengah-tengah pandemi seperti ini. Bukanlah orang yang paling kuat yang bisa bertahan, tetapi orang yang kemudian punya kemampuan adaptasi. Maka ketika Akmal, ketika teman-teman yang lain itu berada di luar negeri, lalu pada saat berada di luar negeri ada homesick, maka inilah saya kira tadi yang pertanyaan pertama yang sejak awal saya sudah jawab adalah kesiapan fisik kita. Kalau memang Anda orang Makassar, lalu kemudian ketika pergi ke luar negeri dan Anda kemudian tidak bisa hidup tanpa makan coto Makassar, maka itu akan menjadi satu problem, artinya Anda belum siap, pasti homesick. Apa yang bisa dilakukan adalah sebelum Anda berangkat, tentu ada pilihan adalah jangan pergi ke luar Makassar, karena di luar Makassar tentu terbatas pilihannya coto Makassar. Tapi ada pilihan yang kedua yang kita boleh lakukan adalah bagaimana sejak awal Anda itu punya kemampuan memasak coto Makassar, sehingga begitu Anda ingin makan coto Makassar, Anda bisa masak. Jadi kemampuan beradaptasi tadi pertama, kemampuan yang kedua adalah kemampuan masak, Anda harus kuasai. Yang ketiga adalah kemampuan mengurusi diri sendiri. Jadi ketika Anda homesick, Anda boleh menelpon. Sekarang agak mudah. Saya ingat sekali tahun 2003 ya. Tahun 2003 apa tahun 2002. Tahun 2003 saya ke Amerika Serikat. Lalu saya ingat sekali di masa itu kalau kita mau menelpon, kita harus beli kartu. Ya, dan kartunya bisa jadi berharga 5 sampai 10 dolar. Berarti kalau kurs waktu itu karena 10 ribuan, maka 100 ribu. Tetapi apa yang terjadi hari ini, Anda bisa call by WA, Anda bisa call by Zoom, seperti yang kita gunakan ini dan sebagainya. Jadi banyak alternatif-alternatif. Dunia kemudian semakin dekat ya, ketika kemudian kita berada di luar negeri kita semakin dekat, bahkan kita boleh call sekarang menggunakan Facebook, kita bisa live menggunakan Instagram, kita boleh menelpon menggunakan Zoom, menggunakan WA dan sebagainya. Oleh karena itu saya kira tidak perlu khawatir soal homesick, bertemu dengan teman-teman itu kemudian sangat mudah sekali ya, lalu keluarga dan sebagainya. Jadi saya kira memang bahwa akan ada masa-masa kita kemudian sangat rindu dengan rumah, tapi itulah harga yang kita harus bayar. Maksud saya adalah harga yang harus kita bayar itu terkait dengan tadi rasa rindu, boleh jadi kemudian apa yang kita dapati adalah tidak sesuai dengan harapan kita, berbeda budaya dan sebagainya. Tetapi kembali lagi Akmal, bahwa orang Indonesia itu punya daya survive yang tinggi. Saya sekali lagi mengungkapkan bahwa saya tidak menemukan orang Indonesia ke luar negeri itu lalu kemudian gagal ya kuliah hanya gara-gara tidak kerasan, karena tadi sejak awal kita sudah punya persiapan mental, persiapan fisik, dan persiapan doa. Dan saya kira salah satu yang bisa menguatkan kita supaya bisa survive di luar negeri itu adalah karena dukungan dan restu orang tua kita masing-masing. Pada saat seperti itu tentu adalah masa-masa kita struggle, masa-masa kita untuk membangun diri kita. Pada saat yang sama juga adalah kita berusaha untuk
bagaimana memiliki capaian-capaian, memiliki prestasi-prestasi, dan pada saatnya kita kembali ke negara kita, kita kemudian akan memberikan kontribusi, paling tidak kontribusi bagi diri kita sendiri, bagi keluarga dan teman-teman terdekat kita. Yang terakhir adalah tentu belajar ke luar negeri adalah privilege, adalah sebuah keistimewaan bagi kita untuk belajar di sana. Maka ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, penguasaan bahasa, penguasaan konten, membangun jejaring internasional, apalagi kalau Anda kemudian bisa kuliah di top 10 university, bisa kuliah di Harvard, bisa kuliah di Oxford, di Cambridge, dan sebagainya, pasti akan bertemu dengan orang-orang hebat di seantero dunia. Anda bisa, kalau umpamanya ke Oxford, bisa ketemu dengan Malala, penerima Nobel Perdamaian, dan sebagainya. Anda kuliah bersama-sama dengan mereka. Otomatis, ketika Anda bersama-sama dengan ini, maka tentu Anda punya jejaring internasional, Anda punya kemampuan. Jadi, saya kira privilege yang seperti itu Anda perlu gunakan. Kita bisa lihat profil-profil staf khusus presiden yang berasal dari milenial. Mereka ada orang-orang yang lulusan Oxford, bukan berarti bahwa saya menganggap bahwa orang lulusan dalam negeri tidak punya kapabilitas, bukan di situ. Tetapi saya menunjukkan staf khusus tadi bahwa mereka adalah punya profil di mana kemudian punya kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan di luar negeri. Itu jawaban saya, Akmal. Baik, terima kasih atas semua jawabannya. Dari awal hingga akhir ini, hingga saat ini, yang saya tangkap adalah kita tidak bukan berarti kita menyampaikan yang namanya akademik, tapi selain akademik itu sendiri, kita juga butuh yang namanya skill dalam berorganisasi. Kenapa saya bilang kita butuh skill dalam berorganisasi? Karena yang disampaikan tadi Pak Ismail bahwa kita butuh yang namanya jejaring, kita butuh perbaikan CV, memperbaiki kurikulum vitae kita butuh hal-hal yang bisa kita ceritakan kepada pemberi beasiswa. Nah, dan saya kira itu semua bisa kita dapatkan di organisasi. Jadi mungkin itu sangat organisasi sih cukup dan sangat mendukung menurut saya. Bukan begitu Pak Ismail? Ya, ini mungkin menjadi satu tadi penambah informasi terkait dengan membangun CV. Ketika kemudian kita ini aktif di organisasi, maka tentu akan menjadi tanda bahwa kita tidak hanya punya kemampuan akademik, tetapi juga punya kepedulian sosial. Yang penting adalah bagaimana kemudian aktivitas kita di organisasi tidak hanya menjadi pengurus organisasi, lalu kemudian pada saat yang sama tentu punya nilai tambah atau punya nilai lebih berbanding dengan kawan-kawan yang lain. Jadi saya ingin mengutip pendapatnya Anies Baswedan. Terlepas dari pro dan kontra, Anda apakah pendukung Anies atau tidak, tetapi apa kata Anies Baswedan yang sekarang Gubernur DKI Jakarta, dulu beliau pernah jadi rektor di Universitas Paramadina dan pernah menjadi Menteri Pendidikan kita. Apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan? Kemampuan akademik yang Anda kuasai itu kemudian hanya mengantar Anda pada meja wawancara. Kira-kira kurang lebih seperti itu, Akmal. Bahwa kalau Anda kemudian punya kemampuan akademik yang bagus, IPK yang sangat bagus, Anda boleh maju sampai meja wawancara, tetapi kemudian setelah diwawancara itulah kemudian ada ilmu yang kita tidak pelajari di bangku kuliah, bagaimana berhadapan dengan orang, bagaimana membangun komunikasi, bagaimana membangun jejaring, lalu kemudian kompetensi-kompetensi yang lain. Dan tentu di Indonesia sistem pendidikan sekarang ini menuntut adanya SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Jadi tidak hanya semata-mata Anda punya kemampuan akademik, punya IPK saja, tetapi pada saat yang sama Anda juga harus punya kemampuan yang lain. Kemampuan yang lain adalah tentu kita bisa dapatkan di organisasi. Dan itulah kita beruntungnya di Indonesia. Apa yang menjadi keberuntungan orang Indonesia adalah di mana ketika kemudian kita kuliah di Indonesia, kita punya kesempatan untuk berhimpun, berorganisasi, seperti di HMI, di Himpunan Mahasiswa Islam. Ketika Anda berorganisasi di situ, Anda tentu punya kemampuan bagaimana
melaksanakan sebuah program, bagaimana belajar planning, organizing, dan sebagainya. Ini adalah menjadi tentu ikhtiar mahasiswa harus diusahakan, karena kalau tidak diusahakan boleh jadi adalah tidak kita dapatkan. Itu jawaban saya, Akmal. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk semua juga para penonton yang baik dari Facebook maupun nanti di YouTube Pak Ismail dan di YouTube saya yang senantiasa tetap menyaksikan video ini. Nah, mungkin untuk pertanyaan terakhir Pak Ismail, mengapa kuliah di luar negeri menjadi begitu penting untuk dilakukan? Menurut Pak Ismail itu bagaimana, Pak? Iya, belajar di luar negeri sama bagusnya dengan belajar di dalam negeri. Hanya saja menurut saya adalah kenapa urgent, kenapa penting kita belajar ke luar negeri, karena boleh jadi kita belajar ke pakar-pakar yang pertama. Tentu kalau Anda mau belajar jamu, jangan belajar ke luar negeri, Anda belajar ke UGM sebagai contoh. Kalau Anda mau kemudian belajar pertanian, jangan terutama pertanian terkait dengan Indonesia, jangan belajar ke Jepang, belajar ke IPB. Kenapa? Karena mereka lah yang paling tahu tentang riset-riset ataupun pengalaman-pengalaman terkait dengan Indonesia. Tapi kalau Anda mau belajar nanoteknologi, Anda mau belajar hal-hal yang menjadi kecenderungan global dan itu hanya ada di luar negeri, atau paling tidak bahwa Anda ingin tadi menambah keterampilan, menambah kemampuan, maka itu Anda hanya akan dapatkan di luar negeri. Tentu kegiatan yang dilakukan oleh pengurus nasional Masika Ijmi bersama-sama dengan Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika UIN Alauddin saat ini adalah dalam rangka tentu memberikan atau melakukan diseminasi informasi. Ketika kemudian melakukan diseminasi informasi seperti ini, maka tentu bagi teman-teman yang tertarik, punya kemampuan dan punya kemampuan, maka silahkan. Saya selalu membahasakan bahwa tidak semua juga kita harus belajar ke luar negeri. Kenapa? Karena banyak program studi yang sangat bagus. Terutama umpamanya tadi jamu, terutama pertanian, dan juga termasuk kalau Anda mau belajar Islam, tentu Indonesia menjadi salah satu destinasi. Kita punya jurnal-jurnal yang bereputasi, UIN Jogja, UIN Jakarta, YAIN Salatiga, YAIN Kudus, lalu kemudian UIN Surabaya. 5 perguruan tinggi ini punya kemampuan dan punya juga reputasi yang sangat bagus. Apa yang saya ingin kemukakan adalah tentu belajar ke luar negeri dengan mulai dari obrolan sejak awal tadi adalah sebuah keistimewaan bagi kita, sebuah privilege. Ya, oleh karena itu bagi yang mau dan mampu silahkan, tetapi tentu tadi dengan persiapan-persiapan. Jangan sampai kemudian bukan soal belajar ke luar negeri atau di dalam negeri, bukan soal itu, tetapi soal penguasaan ilmu pengetahuan. Saya kemudian di masa mendapatkan beasiswa IFP International Fellowship Program, itu kemudian memilih Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga mendaftar ke perguruan tinggi lain seperti Leiden University. Saya juga mendaftar ke UI Universitas Indonesia, lalu kemudian yang paling awal merespon dan memberi kabar soal kelulusan adalah Universiti Kebangsaan Malaysia, dan alhamdulillah saya ambil kesempatan itu. Kenapa kemudian saya mengambil kesempatan itu? Karena saya memandang bahwa kalau saya belajar ke Malaysia boleh jadi adalah sebuah peluang untuk mengenali tren dalam pendidikan Islam, karena kepakaran saya adalah pendidikan bahasa Arab. Kalau di jurusannya di UKM disebut pendidikan Islam dan bahasa Arab, dan walaupun di ijazah tertulis pendidikan bahasa Arab, tetapi di jurusan di sana disebut pendidikan Islam dan bahasa Arab. Ini kemudian saya memilih karena dalam pandangan saya saat itu bahwa salah satu prodi yang advance, yang memiliki daya jangkau dan juga tren riset saat itu adanya di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga memang terbukti pada kesempatan sekarang jurusan pendidikan atau fakultas pendidikan di Universiti Kebangsaan Malaysia adalah salah satu yang masuk 45 besar atau 50 besar dalam ranking QS. Tapi lupakan soal ranking itu, bukan soal ranking, tetapi saya ingin katakan bahwa saya dari 3 perguruan tinggi yang saya daftari, itu kemudian perguruan tinggi yang paling pertama saya mendapatkan kepastian tempat
adalah Universiti Kebangsaan Malaysia. Oleh karena itu saya kemukakan bahwa belajar ke luar negeri bukanlah satu-satunya, tetapi ini adalah satu kesempatan yang boleh kita gunakan supaya kita tadi melatih kemampuan adaptasi, membangun jejaring, menguasai kemampuan bahasa asing, dan tentu adalah yang paling penting kita berada dalam atmosfer akademik yang boleh jadi kita tidak dapatkan di perguruan tinggi dalam negeri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman yang masih sampai saat ini dari awal menyaksikan diskusi ini. Sekali lagi bahwa diskusi ini kita lakukan karena setiap Jumat pengurus nasional Masika ICMI dan HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika, melaksanakan diskusi, tetapi pada Jumat kali ini kita berada dalam suasana Idul Adha, dan teman-teman tentu ada aktivitas silaturahim, ada family time, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya selaku pengurus nasional Masika ICMI dan Akmal di HMJ Pendidikan Matematika menggagas obrolan ini, sekaligus adalah sebagai tambahan informasi-informasi yang kita sudah lakukan, belajar di Eropa, belajar di Malaysia, belajar di Thailand, belajar di Jepang, dan kemudian pada kesempatan yang akan datang ini adalah belajar di UK. Jadi paling tidak kita sudah kurang lebih 5 pekan melakukan, 5 Jumat melakukan ini. Dan di samping itu juga tiap 2 pekan, tiap 2 Rabu, SEAM, Southeast Asia Academic Mobility bersama dengan HMJ Pendidikan Matematika melakukan diskusi penelitian dalam rangka melakukan sosialisasi terkait dengan Search Matcha, Southeast Asia Research Competition on Mathematics Education. Detailnya coming soon, kita akan launching sesegera mungkin, paling tidak melalui berbagai kanal, baik YouTube, Facebook, Instagram, dan juga live di TV. Sekali lagi terima kasih kepada kita semua yang sejak awal menyaksikan ini. Terima kasih kepada Akmal, terima kasih kepada HMJ Pendidikan Matematika yang menjadi mitra strategis, mitra kolaborasi pengurus nasional Masika ICMI. Sebuah kehormatan bagi kita untuk mendapatkan support dan dukungan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika, dan begitu pula Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin. Selama masa pandemi ini kita senantiasa saling support, saling memberi dukungan, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini boleh bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini hingga saat ini. Terima kasih juga Pak Ismail atas waktunya berbagi dengan kita semua. Terima kasih seperti yang dikatakan tadi Pak Ismail, bahwa teman-teman bisa melihat kegiatan-kegiatan belajar, sesi belajar di luar negeri ya di akun HMJ Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar, yaitu @hmj.pmtk_uinam. Nah, di waktu mendatang akan diadakan sesi belajar di United Kingdom Inggris. Setelah terlaksana kemarin, yaitu belajar di Eropa, belajar di Malaysia, belajar di Thailand, dan belajar di Jepang. Belajar di Jerman juga sempat dilaksanakan. Ya, jadi Jerman. Silakan teman-teman lihat di Instagramnya Masika ICMI, Instagramnya Pak Ismail Suardeweke, dan Instagram dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika. Baik, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di sesi diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.